Bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan penerbangan jemaah haji dan umroh asal Indonesia pasca konflik di kawasan Timur Tengah? Langsung kita bahas bersama narasumber sudah hadir bersama daring, Bapak M. Firman Taufik selaku Ketua Himpunan Negara Umroh dan Haji Himpu. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum Pak Firman, apa kabar Anda? Selamat sore. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Pak. Update terkini bagaimana Pak? Total ada berapa jemaah haji kita yang terlambat datang ke tanah air, dampak dari ketegangan kawasan Timur Tengah? Baik, saat ini di Tanah Suci Haji Plus itu masih ada sekitar 2006 Hmm, jamaah, Mas Heran. ya, Yang di antaranya 538 itu akan kembali ke tanah air lewat negara-negara Teluk. Dan berita yang kami terima setidaknya sampai tadi siang hmm, ada 40 orang jamaah Haji Plus yang masih tertahan di wilayah Doha. mhm, Kemudian 28 orang itu tertahan di wilayah Muscat di Oman ya, di negara Oman. Dan mhm. kabarnya mereka sempat diinapkan di hotel dan juga sempat diberikan fasilitas makan dalam lounge begitu Oke, untuk kemudian akan diberangkatkan kembali ke tanah air. baik itu fokusnya kepada jemaah haji yang khusus begitu ya Pak ya, bukan Iya, reguler. Tapi kalau dari akan negara transit yang mereka saat ini terjadwalkan, kapan akan terbang Pak? Dari negara transit tadi? sore ini sudah akan terbang, Mhm, Mas Heranov. mhm, Kabarnya sudah diterbangkan, artinya di Oman maupun di Doha sudah membuka wilayah udaranya, sudah aman. oke. Cuman masih ada potensi hampir 500-an yang saat ini masih di Saudi dan akan pulang setidaknya sampai dengan tanggal 28 mendatang. Sampai tanggal 28 Juni begitu ya. Iya, Pak Firman, kemudian bagaimana dengan 28. akomodasi mereka nanti Pak? Konsumsinya dari dampak delay-nya penerbangan mereka ini? Baik, secara peraturan tentu saja Mhm, pihak maskapai adalah yang paling bertanggung jawab di sini. Mereka akan serta-merta menyiapkan akomodasi, kemudian juga konsumsi, memberangkatkan sampai mereka pulang kembali ke Indonesia. mhm. Bisa dipastikan begitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana Pak Ya, bisa dengan dipastikan demikian. penjadwalan ulang bagi mereka yang akan berangkat umroh? Tentu ini mendapatkan penundaan begitu ya ke Arab Saudi. Apa tetap terbang mereka dari tanah air ke Jeddah? Ya, yang cukup menarik adalah Mhm, sama di hari ini juga kami mendapatkan informasi bahwa salah satu maskapai yang terbangnya tidak melalui negara Teluk yaitu Scoot Air itu mhm, lewat Singapura justru sudah membatalkan penerbangan menuju ke Saudi Arabia. oke. Jadi selain dampaknya adalah kepada mereka yang masih ada di tanah suci saat ini, Mmm, me- jamaah calon umroh yang akan berangkat dari Indonesia juga akan terdampak. Mengingat banyak sekali para calon jemaah ini yang memilih penerbangannya menggunakan pesawat-pesawat yang mmm. transit di negara-negara Teluk tersebut, Mas Heranov. Baik, melalui negara transit mereka berangkat begitu ya. Ya, benar. Situasi yang terjadi artinya dengan adanya penjadwalan ulang, pembatalan ini bisa dinamakan dengan klausul force majeure begitu ya, Pak, ya? Betul, betul sekali. Ini Mmm, klausulnya sudah masuk force majeure. baik. Kemudian, terdata Pak, dari mereka ini apakah kondisinya sehat-sehat saja hingga kini, para jemaah haji khusus ini? Alhamdulillah, Mhm, alhamdulillah yang pulang tadi kami sempat komunikasi juga dengan para tour leader-nya, mereka dalam keadaan happy-happy aja, sehat, mmm, dan juga tertangani ya, walaupun tegang karena beritanya kan cukup menyeramkan karena ada salah satu pangkalan udara yang diserang di negara Qatar. Tapi oke. mereka dalam keadaan sehat dan Mhm. tertangani. Ada tidak mereka mengalami gangguan psikologi, Pak, dengan situasi yang kian memanas di Timur Tengah? Ada laporan seperti itu, Pak, mungkin? Sejauh ini Mmm, sejauh ini belum ada, Mas Ranov. Mereka mhm. masih dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan tidak terdampak secara psikologis. Oke, Termasuk juga para calon jemaah umroh ini masih punya semangat yang luar biasa untuk segera mengunjungi tanah suci. baik, apakah mereka sudah mendapatkan edukasi dan literasi yang tepat, Pak, bagi jemaah baik itu jemaah haji khusus maupun jemaah umroh terkait dengan situasi yang terjadi, bagaimana kemudian memastikan edukasi tersebut ke mereka? Kami serta selalu secara Mhm, berkala melakukan update berita
baik melalui WhatsApp Group, kemudian melalui media medsos dan lain sebagainya. Mhm. Secara berkala kami terus bertanya kepada negara-negara transit, terutama kepada kepanjangan pemerintah di sana, baik Konjen maupun KBRI, yang kemudian kami teruskan kembali kepada anggota-anggota Himpuh, dengan Hmm. harapan juga kemudian anggota Himpuh meneruskannya kembali kepada para jemaah, sehingga para jemaah ini mendapatkan edukasi, mendapatkan berita yang valid dan berita yang paling update. Termasuk edukasi dari penjadwalan ulang, pembatalan, resiko biaya yang akan timbul begitu ya Pak ya. Ini sama kondisinya saat Ya, COVID-19 terjadi pada tahun 2020 begitu Pak? iya, Hmm. betul sekali Mas Heranov. Hmm. Di 2020 kita pernah terjadi hal yang kurang lebih hampir sama, Mhm. yaitu adanya pandemi COVID-19, dan ini dampaknya luar biasa terutama kepada jamaah, di mana mereka akan mengalami resiko biaya dari Mhm. pembatalan yang terjadi. Baik, resiko biaya ini seperti apa nanti Pak gambarannya Pak? Gambaran yang paling kecilnya adalah tentu Mhm. saja mereka sudah punya tiket pesawat, mereka Oke. sudah membeli, Mhm. biro perjalanannya sudah punya hotel, kemudian sudah beli transport darat, dan ini semua kalau pembatalannya adalah dilakukan secara mendadak, tentu akan timbul risiko biaya di situ. Baik Pak, tentu ada gambaran bagi mereka yang akan berangkat umroh Pak. Tidak di bulan ini tapi mungkin di bulan-bulan berikutnya. Apakah ada gambaran, apakah bisa dipastikan aman begitu Pak? Bagi mereka yang akan berencana umroh di bulan Juli mungkin, Agustus. Ini bagaimana Pak kemudian informasi yang bisa diberikan? Saya rasa Hmm. kita semua harus senantiasa berkomunikasi secara intens, terutama kepada pihak maskapai sebagai Hmm. ujung tombak yang akan menerbangkan para jemaah ini. Hmm. Mereka tentu akan paling tahu lebih cepat dan lebih dahulu Hmm. apakah negara tujuan yang akan dituju itu aman, Hmm. kemudian wilayah udaranya terbuka atau tidak. Terus terang ini sangat tergantung pada eskalasi eh, situasi yang sedang terjadi di Timur Tengah, khususnya antara Iran dengan Israel, dan sekali lagi ini akan sangat berdampak, dan tentunya yang paling penting adalah kita terus-menerus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dan Hmm. mendapatkan informasi-informasi yang seupdate-update-nya. Karena Oke. lumayan dinamis, Mas Heranov, Mhm. bisa jadi nanti malam terjadi sesuatu, bisa jadi tidak. Makanya betul-betul para penyelenggara ini diharapkan terus-menerus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama yaitu kepanjangan tangan pemerintah kita, yaitu Konjen dan KBRI serta pihak maskapai. Ya, selain maskapai mungkin ada hotline Pak khusus yang disediakan atau laman resmi di web agar tergambarkan bagi calon jemaah umroh yang akan berangkat umroh beberapa waktu ke depan? Himpuh sendiri, Mhm. punya kanal berita ada dua, satu di Instagram dan satu lagi melalui web kami, Oke. dan secara terus-menerus kami selalu melakukan update berita terkait Hmm. penyelenggaraan haji dan umroh, juga khususnya keadaan situasi kekinian. Baik Pak Firman Taufik, Ketua Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Himpuh, terima kasih meluangkan waktu bersama kami di Newsroom pada sore menjelang malam ini. Pak Firman, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.